Oke, selanjutnya adalah trik bikin judul yang memikat untuk artikel dan esai. Ya, kalau di kelas online kita belajar artikel dulu. Nanti setelah kita pelatihan offline ya, kita akan belajar menulis esai, dan ini harus menghasilkan karya. Kita harus menelurkan karya ya teman-teman ya, jadi semangat. Nanti teman-teman ketika sudah mencanangkan diri sebagai, oh saya adalah penulis, saya misalnya profesinya guru, saya adalah guru yang mampu menulis, saya adalah seorang pedagang yang mampu menulis. Nah, ketika teman-teman sudah ada label penulisnya itu, maka teman-teman akan dianggap orang ya bisa nulis apa saja gitu. Walaupun kita punya kecenderungan di fiksi misalnya, tapi bagaimanapun kita juga harus mampu menulis non-fiksi. Nah, untuk non-fiksi yang ringan-ringan ini kita coba untuk menulis artikel dan esai. Nah, oke, kita kembali ke topik bahasan kita, yaitu tentang judul gitu ya. Judul adalah pancingan pertama yang harus benar-benar efektif memikat mata pembaca kita. Karenanya keberhasilan menulis artikel atau esai ini dimulai dari sini. Nah, perlu diingat ya, ketika teman-teman mengirim artikel ke koran, ada puluhan sampai ratusan tulisan itu masuk ke koran. Tentu tidak semua akan dibaca tuntas oleh redakturnya. Seleksi awal biasanya yang dipilih judul itu yang benar-benar memikat, kekinian, dan punya sesuatu yang akan dilirik gitu. Jika pancingan ini berhasil, maka tulisan itu akan berpeluang untuk dimuat. Nah, begitu juga untuk kalau kita mau ikut lomba gitu, judul yang memikat itu akan jadi nilai khusus untuk tulisan kita. Jadi perhatikan dan pikirkan dengan sungguh-sungguh untuk membuat judul yang memikat. Nah, jadi walaupun kita juga menulis untuk kita posting sendiri, untuk kita publikasikan sendiri, ya kan kita juga pengen punya banyak viewer gitu kan, banyak yang baca tulisan kita gitu. Maka untuk memikat pembaca juga kita pancing dengan judul yang menarik. Nah, di pembahasan sebelumnya saya sudah singgung tentang tema, topik, dan judul ya. Kali ini kita akan memperdalam tentang trik bikin judul yang memikat. Kita pakai cara yang sederhana saja ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan kata kunci. Ada beberapa variasi teknik yang dipakai. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan mana yang lebih efektif dan cocok untuk cara berpikir kita gitu. Hal terpentingnya, judul artikel itu idealnya fokus pada masalah utama, yang hanya membahas masalah utama ini dan mencerminkan solusi yang ingin ditawarkan. Teknik dasar yang perlu kita ketahui dalam menulis judul artikel itu adalah memilih tema, lalu topik yang menarik dan update gitu ya, atau yang paling mengesankan gitu. Nah, kalau untuk yang kayak akademik gitu ya, artikel atau esai akademik sebenarnya sudah punya struktur bakunya yang itu sesuai dengan topik yang dipilih. Nah, tapi kalau artikel atau esai kreatif ya, sastra, seni, inovasi, dan lain sebagainya itu hampir mirip dengan artikel ini gitu. Topik sebenarnya juga sangat menentukan untuk membuat judul yang memikat gitu ya. Sering ada yang keliru mengira bahwa topik itu bisa langsung dijadikan judul. Ya, ada juga topik kemudian langsung dijadikan judul, tapi menurut saya sih harusnya tetap dibedakan ya, karena judul itu lebih fokus pada satu masalah utamanya, sekaligus bisa menyiratkan solusi yang hendak disampaikan gitu. Contoh misalnya begini, topiknya adalah mengatasi banjir dengan pendekatan sadar lingkungan. Judulnya apa? Judulnya misalnya begini, 5 cara mengatasi banjir di Jakarta dengan konsep sadar lingkungan. Nah, kita turunkan lebih spesifik lagi. Jadi dari contoh itu kita bisa bandingkan. Kalau topik ini masih menyinggung masalah secara umum, ya, banjir, pendekatan sadar lingkungan gitu kan ya. Sedangkan judul itu sudah fokus membahas 5 cara mengatasi banjir dan daerahnya jelas. Di situ Jakarta gitu ya, tadi saya sebutkan begitu. Dengan menggunakan pendekatan sadar lingkungan. Nah, hal lain yang perlu diketahui dalam judul itu ada unsur pancingan yang bisa berupa angka ajaib. Nah, contoh tadi yang saya sebutkan tadi adalah 5 cara mengatasi banjir. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan angka ajaib ini sebagai pancingan untuk menarik perhatian pembaca. Jadi judul diawali dengan angka. Itu salah satu triknya. Jika itu tentang cara atau kiat gitu, usahakan jumlahnya tidak lebih dari 9 cara. Kalau sampai belasan, apalagi sampai puluhan, nah itu cara itu terlalu panjang dan susah dipahami pembaca. Jugaan itu kurang menarik begitu. Misalnya begini, saya pernah melihat
artikel gitu ya di sebuah website gitu. 55 cara menaklukkan hati wanita. Waduh, ini para lelaki, para jomblo ini ya bakal ragu untuk membaca. Nah, ini kok banyak banget 55 gitu kan. Karena tidak bisa dipahami dalam waktu yang singkat, cepat sekali duduk gitu. Kan 55 itu terlalu banyak. Angka ajaib ini juga bisa dipakai untuk menyebut waktu misalnya ya, atau lamanya proses yang dibutuhkan untuk mencapai hasil maksimal. Seperti tadi mengatasi ketombe ya, menghilangkan ketombe dalam waktu kurang dari 5 menit gitu ya. Membasmi jerawat kurang dari 10 menit. Atau kiat membaca cepat, tuntas baca satu buku dalam 30 menit. Nah, jadi angka ajaibnya itu untuk proses ya, lamanya proses, boleh di belakang gitu. Rahasia menulis buku dalam waktu 15 hari, misalnya begitu, dan seterusnya. Ya, sebenarnya ada banyak kata pancingan bisa dipakai dalam judul tulisan. Misalnya kayak lokasi daerah, jenis kelamin misalnya ya. Kemudian penawaran diskon juga gitu kan, itu menarik gitu. Jadi tentu ini sesuai dengan topik yang ingin kita bahas dalam artikel kita. Nah, selain itu, kata pancingan ini juga adalah sesuatu yang dirasa disukai oleh pembaca karena ada unsur urgensinya. Dalam posisi ini, sebagai penulis, kita bisa mengira-ira apa sih yang disukai oleh pembaca dan yang mereka sukai gitu ya. Biasanya orang suka yang cepat, yang instan, praktis, dan mudah diterapkan. Juga harus realistis. Apalagi kalau ada keuntungan yang bisa didapat. Nah, itu akan semakin membuat pembaca itu tertarik. Seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa langsung praktek ya menulis judul dengan menggunakan kata kunci ini. Jadi ada kata kunci. Nah, tapi pastikan dulu teman-teman sudah menemukan topik yang akan ditulis ya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman.